Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua para pembicara dalam yang hormati saya singkat-singkat karena waktunya sudah makin singkat. Sebenarnya dimulai jam 9 sampai jam 12 pagi, sekarang sudah jam 11. Nanti tinggal 1 jam. Karena itu mungkin nanti kalau agak-agak sedikit untuk kita ini ketemu membicarakan sesuatu yang amat penting sekali, ialah Universitas Hasyim Asy'ari di masa yang akan datang. Ada 4 pembicara, mulai dari yang sebelah kanan Profesor Mansuri Badri, Rektor Unisma Malang, tapi beliau itu menjadi ketua alumni, ketua presidium IKPP, Ikatan Keluarga Alumni nanti kiranya beliau memberikan pandangan-pandangan untuk UNES ini ke depan. Sebab beliau ini di Malang ini setelah beliau menjadi rektor Unisma, bukan lalu kemudian tapi melompat begini begitu jauh. Itu pengalaman barangkali bisa disampaikan Prof. Masud seperti apa. Lalu kemudian Pak Husin, katanya tadi sejak sanawiyah sudah ikut-ikut ngurus pondok ini, pesantren ini, bahkan juga perintis unik Mas Ari. Maka lalu kemudian kita mohon untuk menceritakan, walaupun tidak terlalu panjang karena waktunya memang tidak ada. Lalu kemudian yang mengalami betul bagaimana beratnya ketika mempersiapkan untuk membuka fakultas-fakultas jurusan-jurusan umum itu. Saya punya pengalaman yang banyak juga untuk mendirikan jurusan fakultas di perguruan tinggi swasta. Tidak mudah mencari dosen saja. Satu sisi mencari dosen, setiap jurusan harus punya 6 dosen tetap yang jurusannya harus sama dengan jurusan yang dibuka dan harus dianggap sebagai dosen tetap, tidak boleh pinjam-pinjam dalam waktu singkat sekian banyak. Lalu belum lagi komunikasi dengan pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Andaikan beliau bukan menjadi rektor ketika itu, mantan rektor UNESA, umpama diserahkan saya gitu kan, dalam waktu singkat kayak ini aku tidak sanggup gitu kan. Saya tidak sanggup, tapi beliau lalu kemudian mengerjakan itu melembur-melembur sampai malam, katanya sampai semaput, sampai semaput katanya, diceritani oleh Bu Haris itu karena kecapekan. Dan lalu setelah sehat kembali harus terbang ke Jakarta, komunikasi dengan para pejabat di Jakarta, dan alhamdulillah itu semua telah dilalui. Berhasil sekarang menjadilah universitas dari yang punya tidak saja lakukan kajian, tapi juga kajian semuanya. Nah, beliau sebagai pengasuh, saya setuju sekali untuk marwah lihat satu kesatuan. Mana pondoknya, mana sekolahnya, mana universitasnya, mana rumah sakitnya, mana tradisinya, harus satu kesatuan.
di sini ini ngembangkan yang namanya tebirem. Kalau nyebut tebirem mesti harus ada pondoknya, harus ada sekolahnya, harus ada tabiknya, harus ada rumah sakitnya, dan juga harus ada universitasnya. Tidak bisa lalu kemudian itu, sebab tidak pernah ada pesan seperti itu dari ada dosen. Pesannya adalah tebu ireng secara keseluruhan ini yang kita semua menerjemahkannya. Kegiatan yang menampilkan 4 narasumber ditambah oleh Kusuman, saya bagi begini. Saya karena disuruh jadi ganti moderator kan harus berkuasa ngatur gitu. Saya harus berkuasa ngatur. Maka yang pertama itu adalah Pak Kusin. Cerita Pak Kusin padat tapi jelas. Nah itu artinya padat kok jelas. Padahal kalau padat itu tidak jelas, tapi jelas. Lalu Prof. Haris juga begitu. Bagaimana itu Prof. Haris? Prof. Haris kalau saya minta untuk cerita, mengisahkan tentang bagaimana perjuangan, selalu tidak mau beliau itu. Katakan kalau saya cerita nanti saya selalu ketua yayasan bilang itu khusus dari sebab tidak ada perawi-perawinya. Perawi-perawinya tidak ada, yang kamu jelas tidak ada. Makanya itu pelaku merangkap perawi. Lalu kemudian Prof. Masturi saya minta untuk gimana kira-kira udah ini dan yang masa depan ini sampai punya pengalaman itu tadi. Yang ketika saya nyebut fakultas kedokteran, Prof. Masturi ke sana tadi saya pesan, coba berkas-berkas yang dulu untuk membuat fakultas kedokteran itu dibawa ke sini, dibawa ke sini. Dan agar Pak Rektor tidak banyak ngarang-ngarang gitu kan. Daripada ngarang-ngarang lalu nurut saja lah, niru saja yang sudah ada itu. Ditambah-tambah sedikit itu agar lebih komplit. Kopas. Lalu kemudian beliau ini nanti berfatwa. Fatwa awal oleh panjenengan itu fatwa pertama. Lalu fatwa kedua yang paling akhir itu adalah Kusuman. Saya mohon Gus, fatwa terakhir sebagai orang yang paling sepuh di sini ini yang ngurus Universitas hari ini, seperti apa sebagai pedoman untuk kita laksanakan bersama. Saya beri silakan Pak Musin, panjenengan boleh di situ, boleh juga di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawala amma ba'du. Atas karom Gus Umar Wahid selaku Dewan Pembina Yayasan, Ibu Nyai Farida Salahuddin selaku Pembina Yayasan, Gus Didin selalu pengasuh dan Ibu Nyai, Bapak Imam Suprayogo selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan, kemudian selalu ngerangkep moderator. Kemudian ini saya pengen ngapunten Gus kula dari Semarang. Niki ternyata Gus Ervan sebagai sekretaris Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari ini juga tahu. Bapak-bapak, para wakil rektor, para dekan, para ketua jurusan dan dosen serta mahasiswa yang di pertemuan ini.
Saya akan bicara tadi pemberian dari Bapak Moderator sekedar menyampaikan 10 menit. Dan cara ngaturnya ini bagaimana? Tapi untung saya sudah nulis makalah. Itu saya jelaskan liku-liku berdirinya Universitas Hasyim Asy'ari dengan dasar-dasar model pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa sebenarnya Universitas Hasyim Asy'ari. Saya teruskan sedikit pengendikonya Prof. Imam tadi. Sebenarnya saya sama sekali tidak ikut panitia mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari, Prof. Sebab waktu peresmian UNHAS saya menyaksikan, tapi dari jauh. Sebab waktu itu saya masih sanawiyah kelas 1 dan jika saya di gedung K yang kelihatan sekarang ini dan sekarang masih, dan peresmiannya di halaman gedung K itu, jadi saya melihat dari atas. Itu saja. Maka saya minta maaf kalau tadi disampaikan saya ikut mendirikan, dan waktu itu saya masih anak-anak. Jadi untung waktu saya jadi siswa sanawiyah sudah diluluskan Universitas Hasyim Asy'ari pada 22 Juli 1967. Waktu itu saya dan teman-teman di sanawiyah sangat kagum. Sebab hari itu ada di lingkungan pondok mendengarkan nama universitas. Sehingga banyak teman-teman kita itu nanti bisa kuliah di universitas. Sebab waktu itu UNHAS sangat elit. Alhamdulillah saya termasuk orang yang bisa kuliah di UNHAS sampai tamat. Sedikit saya terangkan menggunakan waktu yang hanya 10 menit. Ada pertanyaan, mengapa pendidikan agama di Tebuireng Lestari? Bahkan satu-satunya dari beberapa survei itu banyak anfa'uhum linnas setelah di masyarakat. Data yang saya kumpulkan dari Kiai Abdul Fattah Hasyim. Kiai Abdul Fattah Hasyim itu pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Pernah berikan ceramah di Tebuireng dan saya minta keterangan. Pada waktu beliau belajar di Tebuireng langsung dibimbing Kiai Hasyim dan beberapa ustadz, termasuk Kiai Wahid, Kiai Ilyas dan sebagainya. Termasuk saya minta informasi dari Mbah Yai Badrus Perwasen. Meskipun waktu itu pendidikan belum terstruktur secara kelas, tetapi materi dan isi pelajaran itu memenuhi di Tebuireng ini dari tingkat MI sampai tingkat perguruan tinggi. Itu hebatnya struktur pendidikan yang disusun oleh Kiai Hasyim. Mengapa begitu? Sebab pendidikan itu tidak diukur berapa tingkat kelasnya, tetapi dari kitab atau literatur apa yang dibaca. Katakan kalau fikih, Sulam Safinah, Takrib, tingkat ibtidaiyah. Tapi waktu itu belum ada kelas. Menurut mendikonya Kiai Badrus dan Kiai Fattah. Kemudian Fathul Mu'in untuk tingkat sanawiyah. Kemudian berikutnya katakan Fathul Wahab untuk aliyah. Setingkat ayat yang atasnya lagi masih dikaji kitab Fathul Wahab, Al-Yubi wa Umairah, Al-Masmu. Itu sebenarnya kitab kelas-kelas dunia, kitab kelas-kelas perguruan tinggi. Disitulah kelebihan. Jadi alumni santri Tebuireng pada masa lalu, meskipun belum ada universitas, tapi kualitasnya ilmu menyamai dengan universitas. Nah inilah nanti akan dikembangkan oleh Pak Imam dan Prof. Haris di UNHAS. Mudah-mudahan saja. Jadi yang penting belajar itu rajin mengikuti jadwal di pondok waktu itu, rajin mengikuti jadwal ngaji Kiai Hasyim. Yang kedua, bisa menguasai pelajaran. Itu model Kiai Hasyim. Yang ketiga, bisa mengamalkan. Nah, sudah 3 menit. Berikutnya, tentang manajemen pengelolaan pondok pesantren Tebuireng yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim.
Ternyata setelah saya pelajari tua-tua ini, setelah saya tua ini, ya sebab usia saya itu sama dengan Prof. Imam. Hanya saya ini masih ya murid, Prof. Imam sudah lebih besar. Saya teruskan. Di Jombor dulu ada santri dari Nganjuk namanya Mbah Saikam. Karena manajemennya baik waktu diserai Ki Hasim. Jadi Ki Hasim dulu mengmanage pondok satu berdasarkan kepemimpinan yang tertib. Kedua, berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga, berdasarkan manajemen yang mapan. Kepemimpinan beliau dijelaskan, semua hal yang santri belum bisa mengelola ditangani langsung oleh beliau. Tapi setelah santri ada yang bisa menguasai, contohnya almarhum Kiai Ilyas, almarhum Kiai Badrul Soleh, almarhum Kiai Wakil, pekerjaan dibagi rata. Bahkan saya terakhir dapat informasi dari Mbah Yusuf, ayahnya Gus Irwan itu, untuk pengelolaan gizi guru. Jadi waktu itu sudah ada pengaturan gizi. Jadi Gus Umar, zaman Yasin itu sudah ada guru-guru itu supaya gizinya baik. Jadi guru yang lapar itu tidak bisa ngajar dengan baik. Ceritanya Ki Yusuf, di belakang dalam itu katanya bekas telur, kulenya telur itu banyak. Mengapa? Sebab Bunyai Hasim waktu itu diserai mengelola gizi guru-guru. Jadi sampai zaman sekarang jam 10 siang guru-guru itu diberi sarapan. Sementara di Unhas belum ada sarapan. Pandemi Pak. Ya. Nah, yang kedua tentang dasar pendidikan, nilai-nilai agama sebagai dasar pendidikan. Di Tebuiran dulu, semua kurikulum, semua manajemen pengaturan keuangan diatur berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi nilai Islam itu saling menghormati, saling menghargai, saling tertib melaksanakan. Sehingga tidak ada istilah rebutan, istilah fitnah-fitnahan, lancar dan baik. Kemudian yang ketiga, informasi yang terima dari Mbah Saibah tadi, santri Nganjuk, kepercayaan Yasin yang sampai tua meninggal di Jombok, kelola Selang Jombok, sekarang ditempati Trensai. Beliau bilang, manajemen yang dikembangkan Ki Hasim waktu itu, kalau dikaji secara ilmu manajemen sekarang, secara modern, itu sudah sangat pas. Nah, bekas-bekasnya apa? Semua tanah wakaf di Tebuiran itu tertib dikelola dengan baik sejak zaman Yasin. Begitu Yasin meninggalkan namanya, begitu Yasin wafat, itu langsung keluarga itu menyusun namanya bendel waris yang sekarang masih ada dan disimpan baik. Dulu itu sudah hancur, tapi bisa diperbaiki. Nah, karena itu sehingga menurut disertasi Profesor Mas'ud, ini hasil disertasi saya tidak nambah dan tidak mengurangi. Aset-aset pesantren, semua aset pesantren di Tebuiran itu berjalan dengan tertib. Malah disertasi menjelaskan, pesantren di Jombang yang komplek pesantrennya, pesantren di Jombang yang komplek pesantrennya masih utuh, masih tertib, 100% dikuasai pondok, menurut Profesor Matu itu hanya pondok Tebuiran. Dan ini terbukti dan saya bisa membuktikan punya data lengkapnya. Lainlah, mengapa saya terangkan begini? Tujuannya adalah nanti perkembangan Unhas juga landasannya pakai landasan nilai-nilai manajemen yang dikembangkan oleh Kiai Hasim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Sekarang masuk ke Unhas, tetapi kalau hanya menerangkan Unhas itu habis 1 menit. Jadi ketambahan tadi sedikit. Unhas berdiri itu karena faktor setelah terjadi gerakan G30 SPKI. Jadi September 1965 PKI Gerak ingin
menghabisi ajaran Islam di Indonesia diganti dengan ajaran komunis. Diawali dengan pembunuhan beberapa jenderal, tapi alhamdulillah gerakannya bisa dihilangkan. Menyadarkan beberapa kiai pesantren di Jawa Timur bahwa untuk menghadapi PKI itu perlu peningkatan kualitas dan potensi pondok pesantren dalam pendidikan. Maka Pak Yai Jawa Timur itu rapat. Alhamdulillah direalisasikan. Di makalah saya tulis lengkap itu. Tahun 66 berdiri Universitas Darul Ulum oleh Pondok Joso. Tahun 67 berdiri Universitas Hasyim Asy'ari di Pondok Tebuireng. Yang waktu itu dipelopori sekaligus sebagai Dewan Kurator oleh Mbah Yai Yusuf Hasim. Berikutnya lahir Universitas Darul Ulum di Pondok Tanggak Beras. Menyusul lahir Universitas Tribakti di Pondok Lirboyo. Berikutnya ada Universitas Ibrahimi di pesantren Asem Bagus milik Yai As'ad Samsul Arifin. Jadi rangkaian pondok-pondok pesantren yang mendirikan universitas ini adalah sebagai tonggak membuka pengembangan pendidikan di pondok pesantren. Nah sekarang singkat saja sebab nanti bapak-bapak dan ibu bisa baca di makalah saya. Kiai Yusuf Hasim, Mbah Yai Yusuf Hasim tidak puas dengan adanya lembaga pendidikan di Tebuireng, hanya Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah itu. Maka punya pikiran bagaimana semakin lama pondok Tebuireng itu semakin sesat, jadi penuh sesat. Zaman saya sekolah sampai lulus kuliah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, perguruan tinggi itu jadi satu di pondok ini. Jadi bisa dibayangkan pagi semua sekolah digunakan Sanawiyah dan Aliyah, sore digunakan SMP, SMA, dan Universitas Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang gambar Sanawiyah pagi, kalimat apa dulu dipasang, sore hilang karena disalahi oleh anak SMP atau anak SMA. Demikian juga di Aliyah. Maka Mbah Yai Yusuf mengadakan seminar waktu itu tahun 1979, mengundang pakar-pakar pendidikan, di antaranya Profesor Abdul Hafid, itu mantan rektor Universitas Hasanuddin Makassar, mengundang Dr. Yahya Sahid Dovir dari Australia National University dan beberapa pakar lain. Sarannya sederhana, kalau Tebuireng itu ingin maju, lembaga pendidikan itu harus punya komplek sendiri-sendiri. Jadi termasuk keluarnya UNAS itu sebenarnya bukan disuruh apa, tetapi bersamaan untuk memperluas komplek pendidikan pesantren Tebuireng. Mulai tahun 80 yang pertama kali keluar ke kampus luar itu SMA Wahid Hasim. 86 diikuti oleh Sanawiyah, kemudian oleh Aliyah, kemudian SMP, Aliyah, dan terakhir keluar itu Sanawiyah. Melihat kebijaksanaan pengurus semacam ini, maka otomatis Unhas itu juga merasa ingin pindah. Akhirnya membuat komplek di selatan SMP Wahid Hasim yang sampai sekarang ini ada. Mengapa? Saya tahu semua sebab kedua-duanya saya itu terlibat. Waktu itu saya menjabat kepala perpustakaan ini. Jadi dulu karir saya dari perpustakaan dan bendara Pondok Tebuireng. Sehingga saya tahu bagaimana perkembangan keduanya. Alhamdulillah sampai hari ini sama-sama berjalan dengan baik. Pada waktu tahun 1987, Menteri Agama mengeluarkan peraturan. Ya, tadi 67 tadi fakultas yang dibuka. Fakultas Syariah itu berada di Pondok Pesantren Tebuireng.
tahun 69 UNHAS berani membuka fakultas dakwah di Jombang Kota. 1971 Fakultas UNHAS membuka fakultas namanya Tarbiyah, tapi kurung Kuliatul Bana. Sebab waktu itu sangat hati-hati. Zaman saya sekolah, Fakultas Syariah dan Dakwah itu khusus mahasiswa pilihan. Sedangkan yang Kuliatul Bana tadi khusus mahasiswa putri. Bahkan antiknya jembatan itu Bu, depan jenengan, jembatan depan musola sekarang sedikit itu untuk lewat mahasiswa putri. Jembatan depan ini untuk lewat mahasiswa putra. Adilnya waktu itu. Jadi hati-hatinya dosen-dosen dan kiai waktu itu. Baru tahun 86 itu dibuka mahasiswa itu syariah menerima mahasiswa mahasiswi, tarbiyah menerima mahasiswa, dan dakwah juga menerima mahasiswi sampai hari ini. Tahun 87 ada peraturan Menteri Agama bahwasanya perguruan tinggi yang hanya membuka satu rumpun ilmu tidak boleh menggunakan nama universitas. Jadi setelah UNHAS pindah ke kampus luar 86 keluar aturan tidak boleh menggunakan nama universitas. Kami waktu itu sudah mulai ngajar, tahun 79 mulai ngajar, agak tidak rela sebenarnya, tapi karena peraturan, alhamdulillah UNHAS berubah dari Universitas Hasyim Asy'ari menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Programnya berubah, dulu hanya menyelenggarakan Bachelor of Arts, sarjana muda syariah, sarjana muda dakwah, sarjana muda tarbiyah. Setelah tahun 88 membuka program S1. Nah, kira-kira demikian liku-likunya perkembangan dan berdirinya UNHAS serta perpindahan dari Tebuireng ke kampus luar. Sedikit ada tambahan. Pada waktu UNHAS berdiri, acara perguruan tinggi baru dan ekonomi waktu itu masih sempoyongan, itu Kiai Yusuf punya kebijaksanaan. Jika mengalami defisit keuangan, UNHAS itu keuangannya dibantu oleh keuangan aliyah dan sanawiyah. Itu kira-kira berjalan 2 tahun. Dulu saya masih bisa menyaksikan arsipnya ke masjid, sekarang masih apa enggak? Saksi hidupnya sekarang masih ada, yaitu Al-Muharram Pak Tamun Hajar. Waktu itu beliau menjadi bendahara Pondok Pesantren Tebuireng. Jadi ini saya meluruskan bahwasanya berdirinya UNHAS itu memang dirintis, dibangun, dikembangkan oleh Pondok Tebuireng. Nah, tugas saya yang sampai di sini seterusnya akan diteruskan oleh Profesor Haris. Ya, nuwun sewu punya ini. Kurang lebihnya nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Musin. Penjelasannya jelas banget. Karena beliau ini kandidat doktor. Kuliahnya sudah selesai, tinggal disertasi. Nanti kalau tanya tinggal disertasi. Saya senang memberikan penjelasan jadi jelas setelah mau dokter. Juga Gus Irfan Yusuf tadi tidak saya sebut-sebut. Saya kira tidak tahu Gus menjadi. Karena Gus Irfan ini kan masa-masanya pendaftaran. Beliau sebagai ketua umum, wakil ketua umum Gerindra. Kalau soal-soal pendidikan itu saya tidak mau, tapi soal-soal politik itu karena beliau wakil ketua umum Gerindra, tapi juga kandidat doktor. Kandidat doktor di UI Malang, kuliahnya selesai, tinggal disertasi. Insya Allah 1 tahun 2 tahun beliau sudah doktor. Selalu monitor sampai di mana Gus. Yang saya inginkan ini dulu
doktor begitu mau saya itu. Ya kiai lah, kiai haji tapi dokter. Syukur nanti lalu profesor. Ada profesor, dokter, kiai haji Irfan Yusuf, itu mau saya itu. Ada profesor, dokter Gus Billy. Nah, sekarang alhamdulillah Gus Ipan. Alhamdulillah baru wisuda S2 Gus Ipan, baru S2. Lalu kemarin gimana S3? Kita bikin, jangan mikir, saya bilang. Ada di hadapan beliau, Gus Ipan bilang, kalau soal-soal politik, soal bisnis, aku harus taat pada sampean. Tapi kalau soal pendidikan, sampean harus takut-takut, saya bilang. Setelah ini lulus S2 ini harus S3, sehingga lalu bisa membanggakan kita semua. Kita doakan beliau sebagai penerus perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka di sini pendidikan menjadi berkembang karena para duriannya itu doktor, profesor. Memang tuntutannya seperti itu. Ada Profesor Doktor Irfan Yusuf ya. Prof. Mas Kuri, kalau ada buku-buku yang terkait dengan disertasi beliau sama kirim, kalau nanti beliau diminta pinjam itu tidak mau, sama kirim gitu kepada beliau. Itu bicara tentang kepemimpinan pondok yang bisa menyatukan, yang lalu kemudian bisa menumbuhkan, kembangkan, bisa menstabilkan, merukunkan. Karena beliau saya minta untuk membuat disertasi tentang itu. Kalau Pak Musin saya minta untuk buat disertasi tentang bagaimana wakaf, harta wakaf untuk menopang kemajuan pesantren. Waktu di rumah saya malu-malu, ya. Ini tadi sudah dirubah. Sudah dirubah. Nah, setuju, tidak manut sama promotor itu. Saya persilakan Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Umar selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Ustaz Hasyim Asy'ari beserta jajarannya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, nanti habis untuk disebutkan. Yang kami hormati Ibu Nyonya Ida Salahuddin Waqif selaku Ketua Dewan Pembina. Yang kami hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Tebiring Jombang, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo selaku Ketua Yayasan Unhas. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Irfan Yusuf selaku Sekretaris Yayasan Unhas beserta anggota Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari, para pimpinan lingkungan Unhas dari Warek 1, Warek 2, Warek 3, yang kami hormati para dekan di lingkungan Unhas, wakil dekan, Kapprodi dan seluruh dosen mahasiswa di lingkungan Unhas, dan wakil khusus Ketua Panitia Seminar Nasional yang bertemakan Unhas Report, yaitu kelahiran kembali. Nah, mengapa kok ada Unhas Report, kelahiran kembali, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Umar Waqif. Ya. Mohon maaf karena ini bicara sejarah, walaupun waktunya singkat ya, kami mencoba untuk memaparkan. Sejarah itu kan harus detail ya, tidak katanya itu ya, tidak katanya. Mohon maaf Pak Iman, ya. Ini saya akan mencoba menjelaskan karena belum atau tidak semua orang tahu tentang bagaimana sejarahnya Unhas. Nah, baik itu Unhas lama maupun Unhas baru setelah lahir kembali. Ya.
Bapak Ibu yang kami hormati, Unhas baru itu lahir sebenarnya berawal dari pada waktu saya dipanggil beliau Kiai Haji Salahuddin Wahid ke rumah. Beliau minta masukan tentang bagaimana cara memajukan pondok pesantren khususnya para santri. Waktu itu kan levelnya hanya SLTA, perguruan tinggi, hanya prodi agama. Nah, kami memberikan masukan agar alumni pesantren Tubiran Jombang itu nanti menjadi SDM yang unggul, yang menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu umum. Ya, itulah namanya yang insan kamil tadi. Karena kalau menurut filsafat ilmu itu, kalau orang hanya menguasai ilmu agama saja, ibarat jalan itu masih apa? Pincang. Ya. Maka harus dilengkapi ilmu umum. Tapi kalau hanya menguasai ilmu umum saja, ibarat jalan itu dia masih buta. Sehingga kedua-duanya agar tidak pincang, tidak buta, maka santri itu harus menguasai dua disiplin ilmu, yaitu ilmu agama sebagai basic dasarnya, terutama penanaman iman, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk akhlakul karimah. Dari hasil berbincang-bincang itu, karena saya memberikan masukan saran, istilah Jawanya malah saya diberi amanah, kalau gitu dirikan tugas gitu. Sehingga saya mendapat amanah yang sangat berat waktu itu, ya, karena saya tahu syarat pendirian universitas itu tidak gampang, ya. Nanti coba saya jabarkan sehingga nanti Bapak Ibu bagaimana syarat-syaratnya untuk mendirikan sebuah universitas. Gitu. Coba slide Mas yang pertama. Nah, ini syarat-syarat pendidikan universitas ini. Ya, pertama harus sudah mempunyai yayasan. Nah, waktu itu jika sudah punya yayasan, tidak masalah. Yang kedua, mempunyai sarana prasarana guna untuk pertanian. Nah, waktu itu sudah ada, cuma IKH di bawah Kementerian Agama. Jadi bukan miliknya Kemendikbud. Ya, nggak bisa dipakai sebagai syarat. Ya. Maka usulan waktu itu harus membangun gedung sendiri yang betul-betul milik Unhas nanti. Ya. Yang ketiga, mempunyai modal uang, karena satu prodi itu yayasan harus punya uang 500 juta. Ya, waktu itu kami mau membuka 17 program studi sehingga memerlukan uang 8,5 miliar. Waktu itu juga halo, 8,5 miliar itu dari mana? Ini ingat persis ya, saya dengan beliau. Gus, jenengan kan kenalannya dengan direktur bank itu kan banyak. Pinjam saja 1 jam atau 2 jam, masukkan ke rekening yayasan, setelah itu suruh ngambil lagi. Kemudian rekeningnya itulah yang jadi prasyarat untuk lampiran proposal pendirian Unhas. Yuk, kalau gitu yuk ya. Jadi mencari uang 8,5 M itu ternyata gampang. Gampang. Dan pindahnya nggak perlu harian, kan hanya jam-jaman saja. Masuk rekening yayasan, baru ya kita punya bukti rekening rekening koran, ya itulah yang kita copy yang menjadi prasyarat. Yang keempat adalah mempunyai SDM. Nah, ini yang susah, karena IKH waktu itu tidak ada satupun dosen prodi umum. Yang menjadi prasyarat tadi Pak Imam sudah menjelaskan, satu prodi memerlukan 6 dosen yang linier. Nah, itu kata yang linier itu yang susah, ya. Sehingga kami waktu itu harus menyiapkan magister 102 magister. Cari bukan nggak ono itu. Ya. Sehingga kami harus mendekati rektor UNER, rektor UNESA, ya kalau UNESA kami sendiri, yang mantan rektor UNESA, teman-teman masih bisa kami gunakan, ya. Rektor ya ITS dan seterusnya. Sehingga waktu itu 4 rektor Stikom karena untuk mendukung Fakultas Teknologi Informasi. 4 rektor kami undang ke
pondok waktu itu MOU dengan rektor IKH yaitu Gus Solak. Nah, itu 4 perguruan tinggi itulah yang mendukung penuh. Tapi pada saat kami menyusun proposal dimintai CV-nya banyak yang nggak mau gitu. Karena mau itu tidak hanya mau, rektornya mau, tapi individunya banyak yang nggak mau dimintai CV-nya itu. Padahal CV itu penting itu. Kalau nggak ada CV-nya ya dianggap nggak bisa. Nah, akhirnya ya kalau dosen benar kan kami nggak punya kekuatan untuk memaksa, gitu. Nah, dosen Indonesia yang hampir semuanya saya minta kami lampirkan di dalam proposal itu. Itulah sehingga hampir semua mayoritas dosen Indonesia yang menjadi prasyarat. Saya ngajak Pak Dirjen waktu itu teman pengurus majelis sektor PTNC Indonesia dengan saya, Mas, beliau kalau dengan saya, Mas, pokoknya proposalnya utuh ya, SDM-nya ya lengkap, aku meremai, ya wes ya. Tapi sebenarnya secara administrasi nggak bisa, karena satu pun kita nggak punya SDM yang linear. Ya, kata linear itu sampai sekarang masih menjadi problem, karena kalau dosennya tidak linear, naik pangkat itu nggak bisa. Ya. Jadi teman-teman yang sekarang mengalami ya karena nggak linear itu sulit untuk menaik pangkat. Ya. Ini salah satu persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita mendirikan sebuah universitas lain. Nah, mengapa harus universitas? Mengapa tidak institut? Mengapa tidak sekolah tinggi dan sebagainya? Ini adalah beberapa jenis-jenis perguruan tinggi, tapi tidak perlu saya jelaskan semua. Tapi saya hanya akan menjelaskan yang namanya universitas dan institut, karena dulu Unhas lama yang didirikan tahun 1967, tahun 1988, 87 harus berubah menjadi IKH. Mengapa? Nah ini slide berikutnya. Nah ini. Jadi universitas itu adalah sebuah perguruan tinggi yang mengelola berbagai disiplin ilmu. Ya. Nah, Unhas waktu itu hanya mengelola satu disiplin ilmu agama, maka tidak boleh menggunakan nama universitas. Maka tadi berdasarkan keputusan Menteri Agama, kalau nggak salah nomor 3 tahun ya 67, maka Unhas lama yang hanya mengelola satu ilmu keagamaan berubah menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Nanti secara detail bisa baca di makalah saya, sudah saya tulis, walaupun kami belum sempat merevisi ya karena waktu yang sangat singkat ya. Karena sebenarnya kami juga nggak mau ya, nggak mau menulis sejarah itu ya, nggak mau, bukan berarti apa ya. Tapi ya tadi sudah disinggung oleh Bu Sumar, kalau saya nulis apa yang pernah saya lakukan nanti kita tanpa sadar terjebak ria. Jadi saya sangat keberatan waktu itu karena permintaan Bu Sumar, ya Prof. Imam akhirnya ya sudah coba saya tulis. Jadi mohon maaf, itu hanya berdasarkan apa yang kami lakukan ya. Oke, jadi itu. Nah, syaratnya mendirikan universitas itu 6 prodi eksakta, 4 prodi ilmu sosial. Itu minimal. Tapi ilmu agama waktu itu yang sudah ada di IKH itu dianggap bukan ilmu sosial, karena ilmu sosialnya milik Kementerian Agama. Jadi kami juga harus membuat ilmu sosial yang baru sehingga membentuk ekonomi 3 prodi, kemudian BIP 5 prodi. Itulah akhirnya menjadi 17 program studi yang kami persiapkan waktu itu. Tapi prodi S1 kebidanan dan S1 kesehatan waktu itu melalui sehingga yang disetujui hanya 15 program studi dan semua prodi umum itu. Nah, pada waktu kami membuat proposal itu ya Bapak bisa bayangkan, pertama harus menyiapkan persyaratan universitas dulu. Nah, waktu itu Gus Solah saya beri masukan, Gus, untuk mendirikan universitas itu ada 2 model. Pertama model perubahan kelembagaan dari IKH menjadi Unhas. Ini yang pertama. Artinya IKH sudah ada, tinggal mengubah perubahan kelembagaan. Yang kedua mendirikan universitas baru atau perguruan tinggi baru. Tapi oleh kementerian waktu itu
karena IKH itu miliknya Kementerian Agama, nggak boleh. Makanya akhirnya pendirian universitas, bukan perubahan kelembagaan. Jadi UNHAS itu bukan peleburan dari IKH, tapi adalah pendirian universitas baru. Itu. Nah, slide berikutnya biar agak cepat karena waktunya sangat terbatas. Ya. Terus kita lompati saja. Nah, setelah pembuatan proposal universitas sudah selesai, kami waktu itu sudah rasanya jenuh ya. Kami sudah membentuk panitia, semua pimpinan, semua senat sudah kami libatkan waktu itu. Namun ya sekali lagi setiap kami rapat, kami mintai hasilnya, ternyata teman-teman juga tidak memberikan hasil. Ya akhirnya kami karena beban amanah yang sangat berat itu kami kerja sendiri. Ya, jadi buktinya Pak Muhsin ini saksi hidupnya, Pak Nizar itu yang ngetik, saya ngomong saja. Saya ngomong, Nizar yang ngetik. Prof, Pak Muhsin ini yang menemani saya sampai pagi. Beliau bisa ditanya. Ya. Jadi hampir setengah bulan kami melebur itu karena ada deadline. Hari Senin harus sampai Jakarta. Jam 4 pagi kami bisa menyelesaikan. Kami harus pulang ke Surabaya, naik mobil sendiri, nyetir sendiri, itu sudah biasa ya. Walaupun saya rektor, saya nyetir sendiri ya. Di negeri pun juga seperti itu ya. Tapi turun dari kendaraan saya nggak bisa jalan ya. Karena setengah bulan penuh kita forsir, hampir nggak pernah tidur kecuali makan dan ya sholat saja. Pak Muhsin ini saksi hidupnya. Akhirnya Pak Muhsin pagi-pagi satu pun saya suruh pergi ke Jakarta sendiri. Bahkan jilid pun di Jakarta, karena jam 4 sudah selesai. Panitia itu saksinya. Kita teruskan. Setelah dari Jakarta, Gus Solah telepon saya. Prof, kita ketemu di bandara. Itu saksinya saya kira. Ya, itu. Ya, jadi hampir setiap dari Jakarta telepon saya suruh mungkin di bandara, mungkin di hotel, mungkin di restoran. Ya. Setelah selesai gimana, sudah beres? Saya katakan, Bapak, belum, itu baru proposal universitas. Nah, kita masih harus nyusun. Loh, proposal konek gitu. Padahal sudah setumpuk gitu. Itu baru proposal persyaratan universitas. Tapi harus menyusun proposal program studi, 17 proposal program studi. Bapak bisa bayangkan. Ya, saya nggak mampu lagi. Bagaimana kalau saya membentuk tim kecil UNESA? Jurus nggak apa-apa. Ya, akhirnya, ya karena kamu mantan rektor UNESA, dekan-dekan masih juga hormat pada saya. Para dekan saat ini bentuk tim yang MIPA, dekan MIPA, yang FIP, dekan FIP, yang bahasa, dekan bahasa, yang ekonomi, dekan ekonomi. Sehingga teman-teman yang terlibat di sini sebenarnya tim yang mempersiapkan 17 proposal tadi. Dan alhamdulillah bisa selesai, gedungnya selesai, proposalnya selesai. Kemudian ada visitasi, ya ada visitasi. Ya. Visitasi dosen-dosennya yang 102 itu harus hadir. Tentu tidak mungkin kita menghadirkan sekian, tapi mayoritas dosen-dosen Indonesia kami panggil ke IKH waktu itu. Presentasi ternyata dibuka, PJDT-nya dibuka. Loh, ini kok dosen Indonesia semua ini? Nggak bisa. Ini berarti Unesa Mini. Ya, jadi istilah Unesa Mini itu sebenarnya dari situ sejarahnya. Saya berarti orang iso ora apa-apa. Tugas Anda kan review, tapi istilah kepalanya kan sudah kami pegang semua. Gitu. Baik Pak Menteri maupun Pak Dirjen sudah setuju, jadi kami tidak khawatir sama sekali. Tapi kita tetap mengikuti perubahan-perubahan revisi dan seterusnya. Termasuk juga syarat yang paling berat adalah menyusun keuangan. Menyusun keuangan itu harus diketahui oleh akuntan publik. Saya dengan Pak Bosen itu malam-malam menemui akuntan publik di Surabaya. Ini saksinya juga masih hidup. Kita mencari akuntan, ya. Waktu itu kami merancang rektor itu gajinya berapa, 5 juta. Ya. Dosen-dosen 1,5, ya 500. Ditertawakan oleh tim. Mosok rektor 5 juta.
Nggak bisa, harus 15 juta minimal, tanya Pak Presiden. Jadi rektor itu harus 15 juta minimal, ya kita ikuti aja, kita ubah ya, dosen minimal 5 juta, rektor minimal 15 juta, ya kan itu hanya beli proposal saja. Ya. Wong dosen negeri aja juga nggak ada 15 juta. Saya jadi rektor sejak dulu sampai sekarang itu rektor itu hanya 5 juta 500, nggak pernah muda. Ya. Malaysia sekarang sudah 80 juta. Ya. Slide terus berikutnya. Ya. Terus, nah, saya kira kita lewati saja. Terus langsung saja dokumen. Nah, dokumen terus. Nah ini kembali. Nah ini sejarahnya Unhas, ya sejarahnya Unhas. Ini. Jadi biar lebih cepat. Dari tahun 1967 itu didirikan Universitas Hasyim Asy'ari yang tadi sudah dijelaskan Pak Muhsin, ya. Ini sampai 1987 karena ada keputusan Menteri Agama, ya, nomor 3 tahun 87, maka akhirnya Unhas tadi juga menjadi KH. SK-nya tahun 87, prosesnya pelaksananya tahun 88, sehingga Unhas lama tadi berubah menjadi KH di tahun 1988. Kemudian IKH ini bertahan sampai 1988 sampai 2018. Nah ini saya kira banyak yang nggak tahu ya. Jadi IKH itu bertahan 1998 sampai 2018. Nah kemudian tahun 2013 tadi Bu Solah selaku rektor, kami Waradatu Pak Masembari II ditugasi untuk menyusun proposal mendirikan Unhas baru tadi, Unhas baru. Nah, tahun 2013 itu SK-nya turun, SK Mendikbud nomor ini 278/0/2013 tanggal 22 Juni 2013. Jadi Unhas baru itu lahirnya sebenarnya tahun 13. IKH masih berjalan sampai tahun 2018. Sehingga mulai tahun 2013 itu Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari itu mengelola 2 perguruan tinggi. Yang satu IKH, yang satu Unhas. Jadi ini juga banyak yang tidak tahu karena secara de facto waktu itu dianggap kita itu sudah Unhas. Padahal sebenarnya IKH masih ada. Gitu. Jadi secara PDDT itu masih ada Unhas, masih ada IKH. Tapi Sivitas Akademik IKH sudah merasa Unhas. Gitu kan. Sehingga pada waktu akreditasi menggunakan nama Unhas tidak diperbolehkan. Ya, karena PDDT masih tercantum IKH. Ini saksinya Pak Sapa, Kaprodi Dampak, siapa itu ya? Pak Suhaili yang saya tugaskan ke Jakarta, kemudian Pak Umar juga, kemudian Pak Direktur Pasar juga kita tugaskan, karena tidak bisa, karena kita menggunakan Unhas, karena secara de facto kita itu sudah merasa Unhas, IKH tapi sebenarnya Unhas, itu faktanya, akhirnya nggak bisa. Akhirnya kami ke Jakarta menemui Ketua BNPT yang namanya Profesor Dr. Mansur, itu sahabat kami juga. Saya ceritakan lulus, ya akhirnya boleh. Pak Imam sanksinya saya kira kami berdialog langsung dengan Pak Imam itu waktu di Jakarta. Singkatnya seperti itu, ya. Tahun 14 pemerintahnya ganti, Pak Jokowi, direkturnya BNPT juga ganti. Ada prodi agama yang mau akreditasi ditolak lagi, nggak bisa. Ya. Solusinya apa? Sarannya Kementerian Agama merger. Ya. Kebetulan tahun 2014 menterinya Pak Nasir waktu itu membuat kebijakan satu yayasan yang mengelola 2 perguruan tinggi atau lebih harus merger. Harus merger. Kalau enggak ada sanksinya.
Itulah akhirnya proses, ya. IKH pun akhirnya tahun ini 18, ya, tahun 18 IKH melalui proses dulu, akhirnya berubah menjadi PAI. Jadi IKH yang waktu itu 3 fakultas Syariah, Dakwah dan Tarbiyah, berubah menjadi 1 fakultas namanya Fakultas Agama Islam. Ini SK Dirjen Diktis nomor ini, ya, sudah saya temukan di dalam makalah saya 1233 tahun 2018, ya. Kemudian pasca juga sama, pasca sarjana IKH juga berubah menjadi menjadi pasca sarjana Fakultas Agama Islam Unhas. Jadi pascanya juga berubah. Dari pasca itu namanya program pasca sarjana, ya, IKH berubah menjadi pasca sarjana Fakultas Agama Islam Unhas. Saya kira SK-nya saya lampirkan di makalah saya, nanti bisa dibaca sehingga tahu betul sejarahnya. Oh, ternyata begini, ya, ini. Nah, sehingga tahun 2018 itu IKH yang di dalamnya ada pasca itu baru merger ke Unhas, baru yang lahir tahun 2013, ya. Jadi mulai tahun 2018 itu IKH yang sudah lebur menjadi PAI itu merger ke Unhas baru, sehingga Unhas baru yang dulu hanya 4 fakultas, teknik, teknologi informatika, kemudian ekonomi, kemudian fakultas ilmu pendidikan hanya 4, tambah 1 fakultas agama Islam, sehingga sekarang itu menjadi 5 fakultas, ya. Tapi pasca sarjana masih berdiri sendiri, tapi secara jujur itu bagian dari PAI, yaitu Fakultas Agama Islam. SK-nya nanti bisa dibaca. Saya kira ini sejarahnya. Kalau slide berikutnya, Mas. Nah, jadi kalau kita review secara detail ini, tahun 67 sampai 88 itu namanya Unhas lama, mengelola 3 fakultas, Syariah, Dakwah, Tarbiyah. Slide berikutnya. Kemudian Unhas lama berubah menjadi K tahun 88 sampai 2018. Ini buktinya SK Menteri Agama nomor 3 tahun 88, ya. Waktu itu ada 3 fakultas, ya, yaitu Syariah, Dakwah, Tarbiyah, berubah menjadi fakultas namanya Fakultas Agama Islam. Memang strukturnya bila universitas di bawah Kemendikbud itu fakultas agama tidak boleh menggunakan fakultas seperti yang ada di Kementerian Agama, tapi berubah menjadi PAI, Fakultas Agama Islam. Itu sejarahnya begini. Slide berikutnya. Nah, berdiri Unhas baru tahun 13 yang mengelola 4 fakultas, ya. Berikutnya lagi. Slide. Nah, sehingga pada tahun 2018 ini Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari mengelola 2 perguruan tinggi. Yang satu Institut Keislaman Hasyim Asy'ari yang mengelola 3, kemudian ada Universitas Hasyim Asy'ari yang mengelola 4 fakultas, ya. Tapi ini akhirnya merger karena 3 fakultas juga menjadi 1 fakultas PAI dan akhirnya merger ke Unhas menjadi PAI. Slide berikutnya. Nah, IKH berubah menjadi PAI tahun 18, saya kira berubah dari 1 fakultas ini, fakta di dalamnya. Slide berikutnya. Nah, pasca sarjana IKH juga berubah menjadi pasca sarjana PAI Unhas, ya. Ya, slide berikutnya. Kemudian mulai tahun 18, ya, IKH yang sudah berubah menjadi PAI melebur atau merger menjadi Unhas. Jadi sekarang tidak ada lagi di PDDT yang namanya K, itu sudah dihapus. Tapi proses penghapusan itu juga prosesnya panjang. Kami harus pergi ke Kementerian Agama berulang-ulang karena daftar nama dosen, daftar nama mahasiswa, termasuk nilai-nilai itu semuanya harus dipindah ke PDDT. Ya. Jadi proses pemindahan itu juga
memerlukan proses yang panjang. Ya, kami harus berulang-ulang ke Jakarta. Waktu itu juga menjadi problem. Dan alhamdulillah sekarang sudah clear. Sebenarnya Fakultas Agama Islam yang dulu ada di bawah Kementerian Agama itu sudah merger ke kementerian, sekarang namanya Ristek Dikti. Itu clear. Sebenarnya secara jujur clear. Tetapi dalam faktanya secara de facto dari Kompertais atau dari Kementerian Agama itu masih mengendaki dosen-dosen baik itu masih ada di bawah binaan Kementerian Agama. Itulah Rokiman yang sekarang itu menjadi galau lagi, karena Kompertais tidak tegas, sudah merger mau ditarik kembali. Nah, sehingga nasibnya PAI sekarang itu agak terombang-ambing, tidak ada kepastian. Kami sudah ketemu Pak Dirjen, ini kan teman-teman PAI dari Kementerian Agama yang sudah merger ke Kementerian Ristek Dikti itu kan galau. Karena kok galau kan tak tarik. Iya, tapi Kompertais masih ada keinginan itu SDM-nya Kompertais. Jadi saya dengan Pak Dirjen sangat dekat seperti itu. Tapi tahun 20 kalau nggak salah ada penegasan lagi bahwa FAI tetap ada, pembinaan karirnya tetap ada di Dikdikbud. Sekarang Menristek Dikti, termasuk kenaikan pangkatnya, termasuk serdosnya itu ada di bawah Kemenristek Dikti atau ada di bawah Dirjen Dikti. Ini saya tegaskan lagi, sehingga kalau teman-teman FAI yang masih ragu mau konvertis, ya sebaiknya tidak. Tapi buktinya tahun kemarin saya mengusulkan 24 untuk mendapatkan serdos ditolak semua. Sedangkan yang masuk ke Kemendikbud Pak Amin itu buktinya diterima. Artinya secara de jure itu sudah resmi ada di Kemendikbud Ristek. Tahun ini dosen PAI juga ada yang eligible 1 ya, juga masuk di Kemendikbud ya. Karena sekarang serdos itu tidak diusulkan oleh lembaga, tapi tergantung sistemnya itu yang akan menunjukkan eligible atau tidak. Jadi kalau dosen-dosen sudah memenuhi syarat, karya-karyanya otomatis akan nanti dipanggil. Tapi kalau tidak, ya nunggu. Ya oleh sebab itu kami mohon dosen-dosen baik itu umum maupun agama selalu aktif, karya-karyanya itu harus selalu dikirim atau diupload ke sistem. Karena untuk serdos semuanya, terutama yang 3 ya, sertifikat bahasa Inggris, AA dan tes potensi akademik itu harus ada. 3 ini yang sulit untuk dipenuhi secara nasional. Selama 3 ini tidak terpenuhi, dosen tidak akan bisa memenuhi eligible. Ya. Nah kemarin ada surat dari Kompertais agar dosen-dosen PAI mengusulkan untuk mendapatkan serdos ke Kompertais. Tapi ada satu item, tapi harus sudah eligible di PD Dikti. Ya berdua ini. Kalau selama di sister PD Dikti belum memenuhi syarat, juga bisa diusulkan. Nah ini perkembangan terakhir Prof. Imam yang ada di PAI, tapi mudah-mudahan secara jujur clear. Bukti bahwa PAI sudah ada di bawah Kemendikbud Ristek juga sudah clear. Contohnya Pak Imam, Pak Amin. Kemudian yang terakhir itu juga ada PAI yang bisa diterima di Kementerian Pendidikan Ristek. Ya. Artinya sebenarnya sudah tidak berada lagi di Kementerian Agama. Saya kira itu ya dapat kami sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa baca makalah saya, walaupun belum sempurna, belum sempat edit karena hanya berdasarkan ingatan saya apa yang saya lakukan ya. Tapi yang terakhir bahwa pendirian Unhas itu tidak bisa lepas dari jasa-jasa beliau, Bapak Dr. Haji Gusola Pakit ya. Karena beliaulah yang tahun pertama itu tahun 1, 2, 3
atau tepatnya 13, 14, 15, 16 itu Unhas itu untuk menggaji dosen itu beliau nombor hampir 1,5 M tiap tahun. Itu uang pribadi. Ini jasa beliau. Pembangunan gedung yang ada sekarang ini bukan dari SPP, ya bukan dari pengembangan, dari uang beliau, entah dari mana saya juga tidak tahu, ya. Tapi dari beberapa yang saya tahu, berbagai sumbangan dari mungkin kalau ada pejabat yang berkunjung ke Unhas, istilah Jawanya ninggali, ya. Nah, pada waktu ninggal itu tidak 10.000 atau 100 juta, tapi M. Ada yang 1 M, ada yang 1,5 M. Itulah untuk membangun gedung. Sehingga gedung itu namanya macam-macam. Ada ruang ya Bambang Yudhoyono, ada ruang Sandiaga Uno, ada ruang Bank Mandiri dan seterusnya. Karena itu diabadikan dalam setiap ruang-ruang itu. Nah, persoalannya beliau sekarang sudah meninggal, mudah-mudahan seluruh amal kebaikannya dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan ibadah. Ya. Dan terus terang beliau karena bebannya sangat berat, ya, mungkin ingin merasakan berulang-ulang masuk rumah sakit, ya, karena harus menanggung uang miliatan itu. Beliau mengundang saya, wes saya kira rektorial Pak Mulai, aku wes orang kuat. Tapi saya membayangkan saya tidak mungkin mampu mencari uang 1 miliar setiap tahun, uang pribadi saya. Pada waktu sakit di Dr. Somo, saya kira ibu sakitnya. Pada waktu sakit Jakarta, saya juga dipanggil lagi, wis rektore sawak muai. Saya juga tetap mboten dengan mawon, yang tetap saya dengan Pak Musir. Udah, kemudian yang terakhir itu beliau sakit di Jombang, ya. Di Jombang saya dipanggil lagi khusus, saya sendiri ibu saksinya. Wis rektore awak muai. Harus orang kuat, jangan Pak, jangan ada istilah mundur, nanti kesannya enggak baik. Sudahlah, Bapak tetap rektor, saya yang bekerja dengan Pak Musir. Ya. Itulah kesan-kesan 3 kali saya disuruh mengganti beliau, tapi saya merasa tidak akan mampu untuk mencari uang sebanyak itu. Ya, terutama untuk gaji dosen karyawan kan tidak bertelah, iya kan? Wah, kalau aku nggak bisa cari uang 1,5 miliar nggak bisa, nggak ada bayangan. Itulah sehingga saya sangat menolak. Ya, menolak bukan berarti tidak taat, tapi karena tidak akan mampu untuk nombori gaji-gaji dosen dan karyawan. Itulah yang mungkin perlu diketahui oleh mungkin juga yayasan, oleh para pimpinan di semacam Unhas, oleh para dosen, karena dosen-dosen baru kan datang sudah jadi, ya, tidak tahu proses awalnya, masalahnya akan di situ. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus ide Gus Umar itu agar kami menulis sejarah, walaupun kami awalnya keberatan, bukan keberatan karena menentang Gus Umar, enggak. Tadi sudah kami sampaikan, kami takut bahwa kami lihat apa yang kami lakukan itu akan hilang pahalanya hanya karena kami harus menceritakan kembali. Ya sudah, karena itu perintah orang tua, perintah Gus Umar, perintah Prof. Umar, ya akhirnya saya mencoba saya tulis apa yang pernah kami lakukan dan apa yang pernah dilakukan oleh Gus Solah, yang saya kira juga tidak banyak orang yang tidak tahu. Ya, mudah-mudahan dengan saya tulis ini Bapak Ibu semuanya ya tahu. Insya Allah kalau Bapak Ibu membaca makalah saya akan tahu, oh ternyata sejarahnya demikian. Dan ya, saya kira itu mohon maaf juga tidak bisa detail itu karena pasti yang sangat bila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haris, demikian jelas. Tapi sebetulnya yang diungkapkan dan yang ditulis itu hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh Prof. Haris. Yang tidak tertulis itu selama sekian lama itu lama. Kalau ditulis toh banget sebetulnya. Ini hanya sebagian kecil, tapi alhamdulillah dengan begitu sudah jelas. Seringkali ada orang bertanya kepada saya,
kok rektor Pak Prof Haris ini itu kan mantan rektor ini Unesa, pengetahuan agamanya kan kurang. Saya kadang-kadang juga mikir begitu, tapi ternyata Prof Haris itu lulusan PGA, jadi pendidikan guru agama gitu. Karena itu kalau soal agama mengajak bukan bukti. Jadi ngerti Prof Haris ini sebetulnya adalah tamatan PGA dan itu di fakultas syariah. Hanya beliau ini karena tawadhu seringkali mengatakan aku kira bukan bidangnya agama ini, aku kira bukan bidangnya agama, aku itu bukan agama bidang saya, kan karena tawadhu. Seringkali ketika beliau ngomong aku tidak ngerti agama, dipercaya bahwa beliau itu tidak ngerti agama, padahal mengerti gitu loh. Beda dengan saya ini. Saya ini sekolah saya SD, SMP itu saya usul Prof Haris jangan lebih tek lagi kalau tidak ngerti agama gitu kan. Mulai sekarang ya ini mungkin kapan-kapan ditulis Kiai Haji. Ini menarik sekali sebetulnya. Lalu kemudian nanti saya ingin ini, kalau di tempat lain itu ada bicara agama dan tidak agama, tapi kalau di pesantren sembilan ini jangan ada dikotomi, jangan ada agama tidak ada agama. Sebab kita ini belajar kepada ajaran Tuhan. Belajar ajaran Tuhan kita ini bernama Hasyim Asy'ari ini, Universitas Hasyim Asy'ari ini untuk menjadikan pribadi seperti beliau kalau bisa. Kalau tidak bisa ya 90%. Kalau tidak bisa 10% ya 80%. Kalau tidak bisa ya 75% pengetahuannya beliau. Tapi jangan kurang dari 75%. Oh, ijazahnya nanti Hasyim Asy'ari kok lalu kurang 75%. Namanya tidak lulus. Namanya tidak lulus. Jadi agama itu adalah mendasari seluruh ilmu yang ada di bahkan di Universitas Hasyim Asy'ari ini. Tidak boleh lulusan Universitas Hasyim Asy'ari katakan aku hanya jurusan pendidikan kok, aku jurusan ekonomi, aku jurusan apa teknik, tidak boleh. Semua yang di sini ini harus ngerti agama, karena agama itu adalah spiritual, ritual yang ada di dalam dada ini, yang semua orang harus tahu. Ini bedanya di Universitas Hasyim Asy'ari ini menurut saya, karena membangun nama besar. Apa bisa? Saya punya pengalaman ketika saya mampir di Malang. Di sana dulu dan lalu karena saya virus ini saya buat konten. Anak bisa ngaji. Bahkan setiap kali wisuda yang nilainya paling bagus selalu mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Ingat saya ketika saya jadi rektor, Pak Rektor Unisma, saya kira tahu kalau saya wisuda, setiap wisuda itu yang nilainya paling bagus adalah mahasiswa yang hafal Quran 30 juz, dan itu tidak dari FAI, Pak. Saya masih ingat pertama itu anak jurusan fisika hafal Quran 30 juz, yang kedua jurusan matematika, lalu keempat itu jurusan ekonomi, lalu kemudian ada jurusan fisika lagi. Jadi sebenarnya seperti itu. Itulah ulul albab. Ulul albab itu adalah binayat ulul yaman rubihin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh batila. Seperti itu, yang berpikir, yang berpikir, yang beramal. Pikir soleh. Inilah lulusan Universitas Jombang ini.
agama mendasari semua warga kampung. Nah, disebut oleh beliau agama ini di Fakultas Hukum 16 SKS. 16 SKS masih ditambah lagi dengan pesantren ma'had. Menurut hemat saya ketika seluruh mahasiswa bertempat tinggal di pesantren, agar apa? Agar jiwa pesantren lagi betul menghayati, bukan lalu kok saya kuliah di Tebuireng hanya jurusan IT, aku ngerti agama karena itu aku IT, aku ngerti agama. Jangan begitu. Semua agama-agama ini untuk semua kita. Nah, ke depan itu saya kira seperti tadi jelas sekali Prof. Ais, saya kira kita mengerti punya sejarah tadi seperti itu, tapi sebetulnya ada UNHAS baru ini karena ada IKH. IKH ini ada UNHAS lama. UNHAS lama ada tidak boleh lepas dari itu semua seperti yang dikemukakan oleh Gus Umar tadi. Tapi ini secara ini penting, tetapi akar ini juga harus kita sebutkan, kita tidak boleh lepas dari Hadratus Syekh. Saya persilahkan Prof. Masuri. Ini waktunya sudah habis, tapi kadung nanti sudah disebut, masa lalu kemudian tidak jadi ngomong.